Anda kembali bersama kami. Saya ke Pak Syahril. Pak Syahril, jadi bagaimana penanganan terhadap para korban, termasuk juga santunan bagi para keluarga korban gagal ginjal akut di Oktober hingga November lalu? Anda bisa cerita kepada kami? Pak Syahril? Nah, Pak Syahril mungkin bisa dibantu untuk unmute device Pak Syahril? Ya, silakan Pak. Ya. Jadi izin dulu, saya ingin menjelaskan kasus yang ini karena kita harus responsif cepat ya, gerak cepat. Jadi Kementerian Kesehatan dengan pengalaman yang tahun lalu, jadi dengan satu laporan kasus ini langsung melakukan tindakan responsif yang cepat. Satu, membuat surat kewaspadaan, membentuk tim untuk tindak lanjut, investigasi, kemudian juga menghentikan peredaran. Bu Kurniasih, kita sudah menghentikan tanggal 6 kemarin Bu ya. Jadi obat itu kita minta dihentikan sementara karena untuk kehati-hatian kita tanpa harus berdiri dari berbagai pihak. Jadi mudah-mudahan gerak cepat ini, saya setuju dengan Mbak Soleha tadi bahwasanya kita harus mencoba untuk apakah ada kemungkinan yang lain. Itu saya kira itu memang saintifik itu harus begitu. Nah, kami ingin melaporkan satu kasus yang kemarin meninggal itu sudah memang dari dokter penanggung jawabnya itu sudah menyingkirkan semua penyebab yang lain sehingga itu disampaikan bahwasanya pasien itu sudah masuk konfirmasi. Dan mungkin juga buat pembelajaran kita, izin Mas Awan dan juga Ibu Kurniasih, bahwasanya ini memang harus bersama-sama. Jadi harapannya kalau ada anak yang sedang menderita bukan hanya gagal ginjal akut ini ya, untuk cepat-cepat memberikan suatu pertolongan pertama dan juga harus melakukan sistem rujukan yang baik. Karena kemarin kasusnya ini memang muter-muter dulu Pak ya, ada ke rumah sakit ini sini-sini dan akhirnya ke RSCM yang sudah masuk stadium 3. Dan tentu saja stadium 3 ini walaupun sudah masuk obat pomepizol tidak tertolong lagi. Jadi ada suatu jeda di mana pasien ini tidak mendapatkan pertolongan dengan umpamanya cuci darah, hemodialisa maupun obat pomepizol. Nah, untuk pasien yang dari 326 ya, itu kan 116-nya kan dipulangkan. Dan saat ini dari 116 ini sebagian besar hampir 100 lebih itu sudah memang betul-betul sembuh, oke gitu ya. Nah, yang lain memang ada berobat jalan untuk memastikan pasien-pasien ini memang betul-betul sempurna sembuhnya. Dan itu Bu Kurniasih kami laporkan semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk pembiayaannya. Jadi, terima kasih Pak Syahril. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan inilah bentuk kehadiran kita akan merawat betul-betul pasien ini sampai sembuh dan kalau ada efek jangka panjang pun akan menjadi perhatian kita untuk dilakukan seminimal mungkin untuk risiko terjadi di kemudian hari gitu Pak. Nah jadi gitu Mbak Priscila, jadi 116 pasien ini sudah sebagian besar alhamdulillah sembuh ya. Dan yang memang agak itu kan ada 3 stadium ya, stadium 1, 2, 3. Jadi kalau stadium ini berpengaruh terhadap kesembuhan dan efek jangka panjangnya. Semakin dia stadiumnya tinggi akan sulit dan lama. Tapi kalau dia hanya stadium 1, mungkin 2, itu insya Allah akan sembuh sempurna. Oke. Mas Awan mungkin bisa cerita saat ini sebenarnya karena bersama dengan keluarga korban ya gagal ginjal anak, saat ini apa yang mereka hadapi? Faktanya apa yang telah dan tengah mereka hadapi saat ini? Ya, yang pertama tentu pada proses perawatan itu perlu diceritakan bahwa pada saat itu Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa semua di cover BPJS. Ini penting untuk disampaikan. Hampir semua anak karena kondisinya yang memang parah ya kan, itu harus dibolong di sini tracheostomi namanya ya, saya nggak. Itu untuk kebutuhan sehari-hari saja. Misalkan untuk strap loh ya itu ya. Itu tidak ada stoknya di RSCM, harus cari di luar ya. Setiap cari di luar hari. Artinya beli sendiri. Beli sendiri karena kebutuhan cepat. Itu nggak di cover. Terus kemudian karena perdarahan yang hebat dalam beberapa bulan gitu kan harus keluar dari lubang dubur darah itu setiap saat itu kan. Itu untuk apa itu? Penampung itu ya? Iya, penampung itu mereka harus cari sendiri setiap hari. Ya kan? Itu yang terjadi gitu. Itu satu hal. Yang lain adalah semua pasien yang korban yang kami wakili itu mendapat obat ini di fasilitas kesehatan. Ada resep BPJS dan lain sebagainya.
Jadi mereka tidak mau tahu dong ini obat dari mana, keabsahan gimana, keamanan gimana, tapi nyatanya mereka merasakan itu dan hampir semuanya sebagian besar menengah ke bawah. Bayangkan ada ibu dan keluarga ngontrak di Bekasi Cikarang ya kan? Karena kerjaannya di situ, kemudian anaknya harus dirawat di RSCM, pindah kontrak ke dekat RSCM ya. Kemudian setiap hari bapaknya harus pulang pergi jadi satpam di Cikarang dan itu pun mereka harus menanggung hal-hal yang mereka kayak itu tadi gitu loh, yang nggak di harus cover. beli sendiri dan lain-lain. Ya, itu satu. Misalkan ada yang lain lagi harus melakukan itu, kemudian anaknya yang kedua harus dititip ya kan, karena harus intensif menjaga anak itu sampai tidak sekolah. Itu ini salah satu hal lagi. Yang lain lagi adalah gini. Ada namanya Bu Resti, ada yang fotonya di sini ya. Itu tracheostomi, gitu kan, disuruh pulang ya kan, itu ada mesin yang harus dia beli sendiri. Dia beli sendiri padahal dia hidupnya ya itulah ya, kondisinya begitu memprihatinkan, harus beli sendiri. Dan saya yang nggak habis pikir begini, tracheostomi itu harus ada dibersihkan, saya nggak tahu ya, dimasukkan untuk dibersihkan. Itu orang tua dilatih, yang harusnya itu adalah pekerjaan tenaga medis profesional. Itu harus dilatih dan itu kan ada risiko. Artinya apa? Dan juga begini, ada yang dirawat di ruang perawatan itu yang sampai sekarang sudah 5 bulan di sana, anak masih tidak bisa menggerakkan anggota tubuh, hanya bisa melihat kanan kiri, tidak bisa mengenali apa-apa. Itu juga orang tua khawatir kalau kemudian saya pulang, anak saya belum sembuh. Siapa menangani dan bagaimana menangani? Ini bukan cuma gagal ginjal akut ini kan hanya satu hal yang diserang duluan, kemudian yang lain kena. Artinya tanggung jawab pemerintah harusnya ini sampai seumur hidup. Apapun itu, jangan kemudian dititipkan BPJS lah, dititipkan. Harus ada satu kebijakan instan khusus untuk ini bagi anak-anak yang nggak berdosa ini gitu loh. Pak Syahril, faktanya ini ada cerita berbeda dari Pak Awan, Pak Syahril. Ya, pertama terima kasih atas informasinya yang memang sebagian baru kami terima ini ya. Dan tentu saja kami akan telusur masalah ini. Hanya saja kami ingin menyampaikan bahwa Pak Presiden sudah menyatakan semua pembiayaan ditanggung oleh negara. Ya itu ya Bu Kurnia ya, kita tanggung. Nah tentu saja semua perawatan, obat-obat dan alat-alat itu sebetulnya masuk dalam satu sistem itu. Faktanya kalau begini ada Pak Syahril, faktanya ada yang ternyata menurut Mas Awan tidak ditanggung oleh negara. Apakah Kementerian Kesehatan kan seharusnya melakukan pengecekan, apakah memang di tataran implementasi benar-benar dilakukan apa yang diperintahkan oleh Presiden, Pak Syahril? Ya, makanya ini kami akan cek dulu. Artinya kadang-kadang memang dalam keadaan situ atau emergensi ada mungkin alat-alat yang harus segera diadakan dan tidak ada di rumah sakit itu. Nah, kenapa ini kan setiap hari berbulan-bulan. Kita akan cek. Ya, kita akan cek. Mudah-mudahan akan ada solusinya masalah ini. Cuman saya tadi menarik ya, bagus betul dari Pak Awan bahwasanya dampak dari ini kan bukan hanya kesehatan kan, dampak keluarga, anak, kemudian tetangga itu. Nah tentu saja ini semuanya menjadi tanggung jawab semua yang terkait, bukan hanya Kementerian Kesehatan ya untuk melakukan bagaimana memberikan pertolongan dan juga ya pembiayaan hal-hal yang di luar kesehatan, termasuk tadi kos Japinda, kemudian bagaimana orang makannya dan sebagainya. Saya kira ini bagus dari Pak Awan dan tentu saja menjadi PR kita bersama ya Bu Kurniasi ya bagaimana. Pak Syahril saya ingin menegaskan sebelum kita jeda, saya harus jeda sebenarnya, tapi saya ingin menegaskan bahwa apakah ada tenggat waktu setelah mendengar dari apa yang dikatakan oleh Mas Awan. Mas Awan sih tadi bisik-bisik ke saya, Pak Syahril, ini setiap hari kok udah disampaikan dan seharusnya diketahui sama stakeholder termasuk Kementerian Kesehatan. Dari hari ini sudah mendengar, apakah nanti akan ada target kami mungkin keluarga korban yang menanti ada perbaikan terhadap berbagai hal yang belum sesuai dengan perintah Presiden, termasuk dengan memberikan pelayanan bantuan atau advokasi terbaik yang bisa diberikan oleh negara kepada para keluarga korban. Akankah itu dilakukan dalam waktu dekat, Pak Syahril? Ya, kami akan menerima masukan ini dan tentu saja Mas Awan segera saja data yang ada datanya yang tersusun baik itu menjadi bagian dari kami. Insya Allah saya akan tidak lanjuti dan kami akan bahas di Kementerian Kesehatan untuk porsi Kementerian Kesehatan. Sedangkan mungkin porsi di bidang sosial dan tadi disampaikan
itu saja akan diselesaikan oleh lintas sektoral atau kementerian yang memang bertanggung jawab di bidang layanan atau santunan sosial. Oke. Ini kalau mendengar cerita dari Mas Awan, kami jadi lebih percaya dengan apa yang kami tuliskan di layar. Lagi-lagi gagal ginjal akut bikin takut karena ternyata dampaknya bukan hanya persoalan ginjal orang sakit atau anak sakit ginjal ANSI, tapi kemudian juga punya dampak lain yang juga membutuhkan pertolongan dan advokasi dari banyak pihak. Kita obrolkan usai jeda, saya harus jeda, kami akan kembali untuk Anda.